sekarang ini untuk perencanaan keuangan itu eranya adalah era digital gitu ya. Mau lu nabung udah pasti sekarang digital bank banyak. Mau lu investment sekarang semua kayak saham aja digital, kripto digital transaksinya gitu. Jadi kalau menurut gue ini udah relate banget sama anak Gen Z. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini ada segmen interview bareng Mas Ai Hidayah, Halo, Financial Expert ketemu lagi. CNBC Indonesia, dan bareng Maria Katarina ya. Podcast ini kami tujukan untuk para Gen Z. Jadi yang Gen Z Gen merapat. Z selalu jadi bahan ya. Iya, yang Gen Z merapat, yang tidak Gen Z ya udah boleh. Merapat juga dong. Biar tahu gimana Gen Z gitu kan. Biar tahu caranya untuk kasih tahu Gen Z. Karena kita sebagai generasi di atasnya Gen Z, kita sangat peduli dan sangat care terhadap kalian ya, dengan banyaknya pemberitaan, kemudian narasi-narasi yang beredar seputar Gen Z. Gue Gen Z perbatasan gue. Oh iya. Perbatasan mana lo antara Perbatasan Gen Z milenial ya. Ngaku-ngaku. Gue kira antara Jakarta Bekasi lo perbatasan. Oke, para Gen Z, bagaimanakah cara kalian sejauh ini membudget pengeluaran kalian dari source income yang kalian dapatkan ya? Karena kita tahu beberapa data menunjukkan bahwa banyak sekali Gen Z yang terlibat pinjol, kemudian tidak bisa menabung karena banyak beli experience, leisure, jalan-jalan, tiket konser gitu ya. Dan dikhawatirkan tidak akan pernah bisa punya aset ke depannya, yaitu adalah rumah ya. Karena rumah kan juga udah harganya udah gak make sense sebenarnya sekarang ya. Untuk generasi di atas Gen Z pun udah gak make sense sebenarnya. Nah sekarang kita pengen tahu seperti apa kalian budgetingnya. Apakah sudah cukup smart atau bagaimana gitu ya. Kalau kita pendekatannya ke Gen Z ini gimana sih Mas Ai? Kan lu juga sebagai financial expert mungkin udah lintas usia ya. Mungkin lu udah pernah menghitung untuk warisan, lu udah menghitung dana pensiun, lu udah menghitung berapa persentase yang sangat ideal mungkin ya. Kalau misal satu keluarga ada 4 orang. Pendekatan ke Gen Z gimana yang selama ini mungkin secara experience mungkin lo lakukan gitu ya. Yang ada di kantor kan Gen Z kita juga banyak nih. Ya, yang gue tarik kesimpulan dari Gen Z itu adalah mereka tuh karakternya adalah less pressure affection gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa terlalu ditekan yang berlebihan gitu. Baik itu tekanan pekerjaan, tekanan edukasi, atau tekanan didikan orang tua segala macam. Mereka tuh cenderung akan justru kabur gitu atau berbalik arah gitu ya. Kayak misalkan contoh ya, kalau tekanan pekerjaan, kalau terlalu dikasih kerjaan yang berat akhirnya dia resign. Dan Gen Z itu kebanyakan nggak mikir panjang gitu ya. Ya nggak semua Gen Z ya. Sorry, gue ntar takutnya disamaratakan. Tapi emang mayoritas kayak gitu. Mereka tuh nggak kuat menghadapi tekanan yang terlalu berat gitu. Makanya untuk menghandle Gen Z ini kita perlu pendekatan yang berbeda gitu ya. Pendekatan yang bisa istilahnya mengencourage dia gitu. Kalau misalkan dalam hal pekerjaan, gimana caranya kita melibatkan dia dalam suatu project dan membuat dia tuh merasa penting di project itu. Misalkan yang pengalaman gue gitu ya. Begitu pula di financial gitu ya. Kita harus membangun dulu ambience bahwa suatu perencanaan keuangan ini penting buat mereka gitu ya. Karena kebanyakan dari mereka itu YOLO itu ya. YOLO itu. Iya. Mereka nggak mikir panjang, mereka nggak mau stres, yang penting gue happy aja, gue punya duit, gue happy, gue punya duit, gue happy, selalu kayak gitu. Makanya kita harus membangun habit kalau perencanaan keuangan itu penting gitu. Karena ketika mindsetnya dia udah kebangun kalau itu penting, baru mereka akan merasa concern ke situ. Oke. Gitu. Ini gue pengalaman juga sih yang kayak gini-gini Mas Ai. Karena kalau misalnya kayak generasi, kan gue milenial ya. Kalau kita tuh milenial, begitu kita diingetin soal kita tuh pensiun umur 55, terus harapan hidup sampai 70 atau 75 tahun, itu aja kita udah mikir, ntar gue hidupnya gimana ya? Gue harus siapin apa ya supaya gue bisa 20 tahun gue setelah gue pensiun itu gaya hidup gue masih tetap bisa sama. Itu aja gue udah mikir ya. Kalau kita ngomong kayak gitu ke Gen Z, ya udahlah nanti aja. Itu dia. Besok itu kan pendekatannya harus agak berbeda. Jadi kita harus membangun situasi di mana bahwa perencanaan keuangan itu penting, itu keren dan lain sebagainya. Kadang-kadang Gen Z itu kan kalau terlihat keren tuh mereka lebih cenderung mau ngikutin gitu ya. Gitu. Misalkan kalau gue sih biasanya nih ke adik-adik gue kan ada beberapa yang Gen Z gitu ya. Gue akan bilang, lihat teman lu tuh, sesama teman lu dia udah punya tabungan sekian, investasi. Lu nggak keren lu harus investasi dong. Langsung kalah sama dia kayak gitu-gitulah cara-caranya, trik-triknya gitu ya.
Jadi jangan kayak yang menggurui gitu ya, atau yang istilahnya nyuruh-nyuruh gitu. Tapi gimana caranya tuh kita membuat situasi di mana mereka itu tersudut dan melihat, oh ya ternyata penting juga nih, gua harus juga nih kayak gini, kayak gitu. Bicaranya pakai bicara sosial ya, berarti teman-teman sekitarnya. Biasanya social punishment buat mereka tuh matters banget loh, gitu. Yang tadi itu sempat kita bahas juga kan, masalah komunitasnya dia, lingkungannya dia gitu. Kadang-kadang kan yang selalu ditonjolkan, oh dia udah pakai sepatu ini, oh jam tangannya branded. Justru kita ambil, oh dia investasi di saham gede loh, segini loh gitu. Dan oh iya dia bisa pakai sepatu kayak gitu karena dia gitu. Jadi kita harus agak tricky lah gitu. Jadi yang kita tonjolkan adalah sisi yang positifnya gitu, bukan sisi yang konsumtifnya. Ini beda nih, positif bukan yang konsumtif gitu ya. Kadang-kadang kan justru yang ditimbulkan oleh orang kebanyakan, baik itu orang tua, rekan kerja dan lingkungan, adalah sisi yang konsumtifnya. Dan Gen Z itu akan sangat konsumtif karena memang lingkungannya itu ya tadi YOLO lah, less stress segala macem ya, pengennya hura-hura, happy-happy gitu. Makanya nggak bisa pakai cara emak kita dulu ya, nabung duit jangan dibuang-buang gitu ya, nggak bisa ya kayak gitu ya. Jadi starting pointnya untuk punya metode budgeting yang baik mulai dari mana startnya? Lo mulai kasih persentase buat hobi lo sekian persen. Jadi justru masuknya ke hobi daripada mungkin kebutuhan konsumsi gitu. Ini enaknya gimana supaya mereka tahu bahwa budgetnya terarah? Paling gampang untuk Gen Z adalah masuk dari gaya hidup, biasanya dari lifestyle-nya gitu. Gen Z itu kan cenderung senangnya nongkrong di kafe, olahraga bareng teman-teman komunitasnya atau teman-temannya dia gitu kan. Nah dari situ, lu tahu nggak sebenarnya kenapa dia bisa punya racket pedal mahal gitu ya? Ternyata dia nabung loh, tabungan dia gede loh dari penghasilan dia. Kenapa lu nggak kayak gitu? Itu karena kemarin dia baru dapat dividen loh dari saham ini loh. Jadi mindsetnya harus diubah. Pendekatannya adalah dengan cara yang dia sukai gitu kan. Apa yang dia suka nih, hobinya apa nih? Dari situlah kita masuk. Sisipin istilahnya nilai-nilai perencanaan keuangan. Itu yang biasanya. Nah makanya gue juga kalau misalkan sharing soal perencanaan keuangan, gue lihat nih lawannya siapa nih. Jadi kadang-kadang pendekatan tuh emang pengaruh gitu ya. Antara Gen Z, milenial, atau baby boomers pasti pendekatan kita akan beda untuk mengedukasi mereka gitu. Jadi memang paling gampang masuk dari gaya hidup. Dari gaya hidup tuh semua bisa masuk soal keuangan tuh. Perencanaan investasinya dia, tabungannya dia, proteksinya dia, segala macam aset dan lain sebagainya itu bisa masuk lewat gaya hidup. Nah, ketika dia sudah mulai merasa itu penting, baru mulai diarahkan strateginya gitu kan. Porsinya di sini yang bagus sekian loh, instrumen yang bagus ini loh, baru kita ajarkan tujuan resiko, profil resiko segala macam, tujuan investasinya dia atau tujuan keuangannya apa, kayak gitu. Masuknya lewat gaya hidup, mungkin baru nanti ke jangan sampai punya utang, atau misalnya punya utang nggak boleh lebih dari sekian persen. Betul. Gitu ya. Kita nggak bisa tuh kayak yang kasih tahu yang klasik-klasik yang biasa selama ini kita obrolin ya. Cuma masalahnya gini Mas Ai, nggak semua Gen Z itu dan Gen Z itu kan masalahnya rata-rata mereka tuh nggak betah kerja di satu tempat dalam waktu yang lama. Mereka lebih pilih menclok-menclok. Bahkan sebagian besar mereka justru milihnya freelance. Nah ini kan mereka harus tahu nih, ketika mereka mau memilih menjadi freelance, ada hal-hal yang tidak di-cover. Misalnya seperti contohnya kayak asuransi kesehatan mereka. Nah, mereka harus punya kesadaran untuk punya asuransi kesehatan. Nah ini gimana masuknya? Sementara untuk kerjaan aja mereka rela banget tuh untuk cabut aja, baru 6 bulan cabut, baru 3 bulan ngerasa udah ada yang lebih oke, atau ngerasa konflik sama bosnya cabut gitu. Gimana? Iya, gue melihat ya dunia kerja sekarang itu memang dunia kerja yang sangat borderless, dalam arti gini, lu nggak harus di kerjaan formal atau harus di kantor 9 to 5 dan segala macem ya. Jadi mau itu lu freelance, mau itu lu pekerjaan yang memang membebaskan lu untuk mobile di mana saja, itu sebenarnya menurut gue nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana lu mencintai pekerjaan lu dan itu bisa dimonetize gitu ya. Nah ini yang harus ditanamkan nih ke anak-anak Gen Z. Kadang-kadang gue juga banyak ya teman-teman gue anak Gen Z gitu ya. Mereka ikut freelance, misalkan contoh yang gue kenal beberapa teman gue adalah mereka ikut kayak IO gitu kan. Ada event olahraga ini gue ikut jadi IO-nya gitu kan, dibayar, selesai, habis duitnya kayak gitu kan. Ada event apa gitu kan, wedding, ikut, dibayar, selesai gitu. Nah kalau menurut gue adalah yang penting adalah bagaimana lu membangun networking lu ketika emang lu suka di satu pekerjaan, mau itu freelance, mau itu part time ataupun full time gitu ya. Dan lu bisa memonetize itu yang pertama dulu ya. Ketika sudah tahu nih circle lu bisa menghasilkan uang
dari pekerjaan lu dan lu suka, barulah kita masuk tadi ya soal perencanaan keuangannya itu. Jadi jangan sampai lu udah dapetin duitnya susah, lu habiskan gitu aja gitu kan. Apalagi tadi kayak misalkan freelance itu kan mungkin lu nggak akan tercover asuransi gitu ya. Nanti kan bisa masuk juga tuh nanti strateginya. Biasanya anak-anak Gen Z itu suka jalan-jalan gitu. Kalau di luar negeri kan kayak misalnya ke Eropa aja, terus punya asuransi. Kalau jalan-jalan di Eropa nggak mungkin bisa masuk negara itu kalau nggak punya asuransi. Jadi pendekatannya aja sih sebenarnya di sana aja, di negara yang udah maju, mereka merasa ini penting loh. Dan lu nggak akan boleh masuk kalau lu nggak punya asuransi. Nah kenapa nggak lu bangun habit itu di sini gitu? Dan ini juga manfaatnya buat lu juga ketika lu nanti sakit, lu nggak punya duit gitu kan. Jadi tinggal bagaimana komunikasi kita aja untuk meyakinkan mereka kalau itu penting gitu. Jadi pekerjaannya nggak masalah mau itu freelance, part time, full time. Yang penting lu bisa monetize itu. Dan ketika lu sudah monetize, lu bisa mengelola uang lu itu supaya nggak habis dalam semalam gitu ya. Kadang-kadang anak Gen Z kan gitu kan. Yang gue kenal ya, mungkin ada banyak juga sih yang mungkin ya bisa lah mengkeep uang gitu ya. Tapi ya rata-rata gitu yang gue kenal. Ketika lu dapat duit, nongkrong pura-pura habis gitu kan. Besok cari lagi pikirin kayak gitu. Mereka tuh memandang uang seperti apa sih Mas Ai yang mungkin selama ini kita skip gitu ya, karena kita nggak bisa ngasih tahu ketika kita pola pandangan kita terhadap memandang sesuatu itu beda gitu. Kayak gue memandang uang itu sebagai apa, kalau Gen Z memandang uangnya beda, kita nggak akan pernah match untuk ketemu kan soal ngasih tahu mindset keuangan yang tepat. Nah, yang lo lihat seperti apa sih selama ini mereka ketika melihat pendapatan, keuangan, kemudian hidup ini tuh harus bagaimana begitu supaya nyaman, aman, tentram gitu. Jadi kalau gue lihat anak-anak Gen Z sekarang itu memandang uang adalah sebagai sebuah kesenangan. Jadi barter ketika dia sudah capek bekerja, ketika dia sudah stres gitu ya mencari uang, ya ini alat untuk gue membuat gue senang gitu ya, buat gue happy ya. Makanya dia buying experience, buying something yang buat dia merasa nyaman, merasa happy kayak gitu ya. Mau itu dia nongkrong di kafe, mau itu dia olahraga, mau itu dia jalan-jalan, atau langganan berbayar itu macam-macam kan. Jadi kalau gue melihat anak Gen Z itu memandang uang hanya sebatas kesenangan aja gitu. Jadi mereka akhirnya tidak melihat itu sebagai suatu yang harus dikelola gitu. Karena yang penting gue senang, gue spending terus, yang penting gue senang gitu. Padahal kalau yang benar itu, uang itu adalah ibarat tenaga kalau menurut gue. Jadi kalau lu ibaratkan uang adalah sebuah tenaga, nggak mungkin lu habiskan semuanya. Ketika lu nggak punya tenaga, apa yang terjadi? Lemes lu, mati gitu kan, selesai. Makanya tenaga itu kan harus dikelola gitu kan, supaya tetap ada terus gitu ya. Ketika tenaganya berkurang, apa yang lu lakukan? Ya lu istirahat lagi, recharge lagi, makan lah, tidur lah gitu ya. Begitu juga uang gitu. Ketika berkurang apa? Lu cari lagi supaya jangan sampai habis gitu kan. Makanya mindsetnya harus dibenarkan nih. Jangan memandang uang sebagai kesenangan, tapi sebagai tenaga yang harus dikelola gitu, supaya lu bisa berjalan terus sampai akhir hayat lu gitu kan. Back again balik lagi ke limit tadi gitu ya. Bahwa setiap manusia, dan kayaknya Gen Z juga harus tahu nih ada limit bahwa hidup itu nggak cuma buat hari ini gitu ya, buat besok juga. Nah, karena sekarang mungkin eranya digital, terus kemudian kemajuan teknologi, bisa nggak sih ini justru malah menghelp mereka, membantu mereka gitu. Menurut gue kayak Gen Z termasuk orang yang risk taker banget ya. Maksudnya mereka tuh generasi risk taker. Jadi mereka berani ngambil hal-hal yang mungkin tidak berani diambil oleh generasi sebelumnya gitu ya. Misalnya kayak tarik pinjol, next ya udah bayar lagi, tutup lagi gitu. Atau mungkin memilih pilihan-pilihan pekerjaan tertentu yang kayaknya nggak comfort zone banget ya kalau di mata kita gitu. Tapi buat mereka kenapa gitu kan? Mereka udah menyadari bahwa hidupnya singkat, jadi kayak udah mencoba segala hal gitu. Nah, menurut lo gimana sih kemajuan teknologi ini mungkin bisa membantu mereka untuk lebih terarah lah perencanaan keuangannya atau financial goals-nya. Apalagi anak-anak Gen Z itu setahu gue ya sangat gadget banget kan. Parah. Segala gitu sesuatu yang tidak mudah diakses tuh mereka nggak akan mau mendekat, ribet, susah. Dan sekarang ini untuk perencanaan keuangan itu eranya adalah era digital gitu ya. Mau lu nabung udah pasti sekarang digital bank banyak. Mau lu investment sekarang semua kayak saham aja digital, kripto digital transaksinya gitu. Jadi kalau menurut gue ini udah relate banget sama anak Gen Z. Jadi emang dunianya disiapkan untuk Gen Z gitu. Arahnya ya, arah financial planning, arah industri keuangan tuh semua ke digital kan mengarahnya. Dan itu memang udah cocok banget sama dunia Gen Z. Tinggal bagaimana kita mematchkan mereka nih. Arahnya yang sudah ke digital ini dan kesukaan Gen Z digital, bagaimana membuat mereka tertarik gitu kan.
Dan ini ternyata sangat mudah loh, karena kan anak Gen Z itu kan nggak mau ribet ya. Lo mau invest saham, gue males ke cabang buka rekening segala macam. Padahal dari handphone sekarang udah bisa gitu kan. Dan lu mau nabung gitu ya, harus ke tabang bank. Sekarang buka rekening bank dari handphone bisa kayak gitu kan. Beli asuransi dari handphone bisa gitu. Jadi sebenarnya digital ini juga memudahkan kita untuk melakukan pendekatan ke Gen Z untuk perencanaan keuangan menurut gue gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Gen Z gitu ya belum merasa financial planning itu gampang gitu ya atau dianggap ribet gitu ya, sekarang enggak gitu. Bahkan untuk ngatur cash flow lu aja dari handphone bisa sekarang gitu kan, dengan bank-bank digital segala macam. Jadi sebenarnya ini arahnya udah sangat cocok ke arah Gen Z gitu. Justru yang sangat terganggu malah baby boomers, biasanya nggak susah ya arah-arah digital. Apalagi gitu ya. Gitu, iya. Jadi, apalagi ini gitu. Gitu. Jadi Gen Z sebenarnya kalian tuh gampang banget kalau misalnya kayak udah sangat-sangat gadget freak, udah sangat-sangat digital banget gitu ya. Mungkin banknya udah digital gitu ya, punya payment system juga udah digital. Sebenarnya gampang karena kan juga di masing-masing itu kalau kalian mau lebih irit gitu ya bisa di lock juga, nggak bisa dipakai. Jadi kayak banyak sih sebenarnya ya. Tinggal dimanfaatkan aja fitur-fiturnya banyak gitu kan. Dan itu akan memudahkan hidup lu juga nih para Gen Z gitu ya. Untuk lu ke depan tuh jadi nggak ribet lagi untuk ngatur keuangannya gitu kan. Yuk bisa yuk. Gen Z yuk bisa yuk. Kepengen ya suatu hari nanti survei-survei yang sudah kita baca itu berubah gitu data-datanya. Semakin terliterasi, semakin juga terinklusi dengan baik gitu ya. Tentang pemahamannya Gen Z untuk budgeting, pakai segala sesuatu yang bisa menunjang financial goals-nya Sobat Cuan Gen Z-ku tercinta ya. Mas Ai, terima kasih Mas Ai. Thank you Sobat Gen Z. Sobat Gen Z, semoga ini bisa menjadi insight dan bisa memberikan pengingat juga buat Sobat Cuan dimanapun kalian berada bahwa semua itu harus direncanakan dan setiap manusia harus ada limitnya tadi, ada batasnya ya. Thank you banget, jangan lupa untuk dengerin kita di Spotify dan juga di YouTube kita, di like, subscribe dan juga share ya di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita juga ya. Terima kasih Maria dan juga Mas Ai, pamit. Bye-bye.